terfokus hanya untuk nelayan saja ya, termasuk petani, bahkan mikro UKM-UKM lainnya gitu, termasuk pembiayaan. Aksesnya memang nelayan ini tadi Rizky tadi ya, risikonya sangat besar, asuransi juga nggak ada yang mau datang, tapi dengan berkorporasi tadi, maka ada lembaga pembiayaan yang sudah akan lebih percaya, lebih karena mereka benar pengawasan, semua sih multi ya. Jadi saya pikir pembahasan ini tidak cukup hanya untuk sekian menit. Mungkin akan ada edisi-edisi berikutnya Fir Ngaco dan teman-teman nelayan. Apa yang kita sampaikan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan ini tidak ngaco nih. Hey, selamat sore Fir Ngaco. Halo, Bang Rijal. Selamat sore, Kak Neri, apa kabar? Berapa lama ini berapa kita janjian berapa musim ikan? Aduh, kayaknya dari musim gelombang sampai musim reda, musim tangkapan sampai sekarang saya tadinya khawatir tinggal 3 bulan lagi. Dari tahun lalu kita udah janjian nggak ketemu-ketemu. Nggak ketemu juga. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Harus sehat, sekarang sehat paling penting nih, sehat. Betul. Yeah. Dengan berbagai aktivitas Fir Ngaco, Bang Rijal Damanik ini saya sebut pentahelik Palu Gada. Beliau akademisnya. Pentahelik itu kan penta ya Bang? Iya. Di diri beliau ini ada semuanya. Jadi ketika saya bertanya nanti kalau teman-teman wartawan, kalau narasumbernya itu udah ngelit, udah semua lewat. Nah, ada di beliau. Thank you untuk waktunya. Saya belajar sama beliau. Saat ini saya pertanyaannya yang sudah Abang hatam lah, tinggal habis makan, tinggal dilepel-lepelnya ke saya terima. Sekarang agak mulai bergejolak kembali. Yang mungkin S3-nya Abang di bidang itu ya, kalau nggak salah. Perikanan yang selama ini juga digeluti, kenal dari mungkin 5 tahun lalu sejak jadi Sekjen Kiara sampai sekarang masih terus bergelut. 15 tahun. 15 tahun yang lalu ya. Tapi artinya dari 5 tahun lalu, 2 tahun terakhir lah Bang kita agak kesulitan ketemuan ya. Kesulitan ketemu. Kalau semenjak karena sibuk yang lain. Sejak pandemi, terus Bang Rijal juga mulai tadi itu yang saya bilang, akademisi, praktisi, asosiasi, government juga semua overall. Jadi kita belajar, makhluk yang belajar. Cukup nyaman saat ini ketika saya tanya, Bang, apa kabar nelayan kita saat ini ya? Harus lebih baik. Harus lebih baik. Tapi nyatanya? Ya dinamis tentu ya. Tapi dalam beberapa hal saya kira jauh lebih baik. Harus kita akui ya. Saya mengikuti banyak pertemuan-pertemuan sebelum hari ini tentunya, melihat perkembangan misalnya membandingkan negara-negara di Asia misalnya terkait dengan perkembangan kebijakan perikanan di tiap-tiap negara atau kenelayanan di tiap-tiap negara. Khususnya pasca 2014 di mana Organisasi Pangan Dunia itu mengesahkan apa yang disebut dengan Guidelines on Small Scale Fisheries. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat pasca disahkannya FAO VGSSF itu, maka bisa kita lihat bahwa Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang telah melakukan implementasi cukup jauh. Bahkan kita sekarang sudah punya Undang-Undang Perlindungan Nelayan. Ya. Yang di banyak negara itu belum ada. Ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa dalam sisi kebijakannya kita mungkin bisa lebih lengkap atau lebih kaya daripada negara-negara lain. Dan yang diatur juga objek pengaturannya kalau kita bandingkan dengan instrumen yang disepakati di FAO Guidelines on Small Scale Fisheries itu misalnya, itu juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Nelayan kita itu untuk beberapa hal itu lebih tinggi daripada call yang ada di dalam FAO itu sendiri. Ya, saya kebetulan ikuti negosiasi dari VGSSF di FAO itu dalam 3 perundingan sampai dalam pengesahannya, sehingga saya secara psikologis gitu mengikuti ritme dari tiap-tiap negara dalam tiap-tiap perundingan. Indonesia dalam konteks regulasi itu dan tekad yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan cukup tinggi, harus saya akui. Tapi setidaknya 3 tahun belakangan ini memang kita sudah mulai tidak menemukan
aparat kita menangkap nelayan ya. Artinya ini bagian dari perlindungan nelayan tadi. Ada isu implementasi, ya. Jadi kebijakan itu kan membuat satu kebijakan yang bagus itu urusan sendiri. Itu ada metodenya sendiri, harus ada partisipasi dan seterusnya. Tapi di atas itu semua ada hal yang lebih penting lagi, adalah implementasi. Nah, kita sekarang ada persoalan yang cukup serius di implementasinya. Ya, implementasi ini tidak mudah ternyata. Nah, inilah yang saya kira perlu mendapatkan perhatian. Ya, inilah kenapa perlu ada kolaborasi. Inilah perlu ada partisipasi publik yang luas supaya kebijakan yang baik itu tidak menjadi kertas kosong, gitu ya, tapi dia betul-betul bisa menghadirkan satu semangat yang lebih baik di desa-desa nelayan, di kampung-kampung nelayan kita. Tapi Bang, kalau saya nggak tahu ini secara parsial ngelihatnya atau secara global, tapi ternyata dari sisi regulasi BUM sampai saat ini belum berpihak. Masih banyak ketidakberpihakan. Misalnya dari sisi regulasi sekarang kita bisa melihat mungkin yang lagi rame lah. Seperti BUMN. Pertamina maksud saya, lebih ke bahan bakar. Ternyata ada, saya baca itu 2,6 juta ton ya. Kalau si kiloliter itu diperuntukkan untuk nelayan. Tapi kalau kita lihat di lapangan tidak sampai sejumlah ini harusnya yang dibutuhkan nelayan dalam tanda kutip gitu ya, nelayan yang membutuhkan subsidi. Nah, kira-kira nelayan ini yang tidak mendapatkan ini akhirnya dia harus kemana? Dan selama ini 2,6 juta kilo ini kemana larinya? Kira-kira bisa dijabarkan? Yang pasti bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan itu sebagian besar tidak terserap. Tidak terserap? Ya, tidak terserap. Ya. Jadi, nah yang sudah terserap sebagiannya itu ada yang tidak tepat sasaran. Ya. Data survei yang dilakukan oleh teman-teman di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia dalam 2 tahun terakhir, ya, dilakukan secara periodik di 25 daerah dengan 5.000 nelayan, ya, maka ditemukan data 82% daripada nelayan kecil dan tradisional kita tidak mendapatkan akses BBM bersubsidi. Artinya yang tidak terserap tadi larinya kemana? Atau kembali ke negara? Itu yang perlu dicek, saya tidak tahu ya, itu datanya dia pergi kemana. Ya, tapi saya ingin katakan bahwa di nelayan sendiri, ya, dari kuota bahan bakar minyak yang ada di nelayan sendiri, ya, itu tidak sepenuhnya terserap. Ya. Nah, yang terserap sendiri itu sebagian kecil diantaranya. Ya, kenapa bisa tidak terserap? Ya. Ada 2 faktor yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama itu soal akurasi datanya. Ya, siapa sesungguhnya yang berhak dan yang tidak berhak. Dan bagaimana cara metodologi untuk menentukan penerima mereka bisa mendapatkan BBM itu adalah orang yang benar, orang yang tepat. Itu betul. Satu isu sendiri. Ya. Nah, yang kedua, dalam konteks ini kita punya isu terkait dengan pendataan. Ya. Ini soal pendataan ini menjadi isu yang saya kira never ending story sepertinya, gitu ya. Masalah klasik yang pengulangan. Ya. Kalau kita hitung mundur sejak KKP ada, KKP itu sudah usianya sekitar 22 atau 23 tahun. Ya, 23 jadi, tahun. Buah daripada reformasi itu salah satu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lahirnya, ya. Jadi, kalau KKP itu ada, nah sekarang selama 23 tahun atau 22 tahun, itu data nelayan tangkap yang terkumpul atau terdata ke dalam Kusuka, angkanya lebih kurang 1 juta. Misalnya. Artinya ini masih jauh dari kevalitan, kan? Ya, 1 itu juta. validasi isu yang lain lagi. Tapi secara numerik, kita harus katakan bahwa ada sebagian besar nelayan yang belum masuk ke dalam pendataan ini. Belum masuk ke dalam pendataan. Atau belum menerima kartu Kusuka itu. Nah, dengan angka selama 23 tahun atau 22 tahun, hanya 1 juta nelayan yang terekam, itu berarti satu tahunnya kita hanya rata-rata sekitar 43 atau 44 ribu saja yang kita bisa serap datanya. Atau yang bisa kita data. Ini menurut saya sangat minimalis ya, sangat-sangat minimalis sekali. Saya ambil contoh misalnya kami di Kementerian Koperasi dan UKM di tengah pandemi COVID-19 misalnya, ya itu di awal-awal pandemi dalam waktu 3 bulan itu kita bisa mengumpulkan data 12 juta pelaku UMKM yang tadinya belum terdata, sehingga menjadi terdata, sehingga akhirnya mereka bisa menjadi akuntabel untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Semua sektor?
dari semua sektor. Semua sektor. Ya. Termasuk di dalamnya tentunya dari 12 juta ini ada Karena kalau nelayan. saya bicara UMKM itu separuhnya itu ada di sektor pangan. Ada petani, nelayan, peternak, pekebun dan seterusnya. Dari 12 juta ini Bang, ada berapa persen kira-kira yang sudah terdata bahwa itu nelayan? Angka yang mana dari 12 juta? 12 juta tadi. Angka persisnya saya perlu cek ya, tapi tidak besar pastinya ya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa dalam waktu 3 bulan dengan model kolaborasi yang kuat itu bisa kita dapatkan datanya. Harusnya bisa. Masa nelayan kita yang angkanya sekitar 2,7 2,8 juta nggak bisa kita terdetek dengan baik ya. Terekam dengan baik ya. Dalam 20 tahun kita nggak punya rekaman datanya. Itu kan menurut saya agak mengagetkan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apa solusi yang bisa kita lakukan dalam konteks akurasi data dan sekaligus juga perekaman data bagi nelayan-nelayan kita ini? Ya, menurut saya harus dibuka partisipasi yang seluas-luasnya. Ya, belajar dari yang sudah sempat kami lakukan di Kementerian Koperasi misalnya. Ini udah kita uji cobakan ya. Saya kebetulan juga Dewan Pembina di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Ya, kita bekerja sama dengan KKP untuk melakukan uji coba. Mungkin nggak seandainya ya organisasi nelayan itu melakukan penginputan data secara mandiri, ya, yang nanti tetap akan diverifikasi oleh KKP. Lalu selanjutnya nanti data-data nelayan itu langsung terrecord dengan cepat dan mereka bisa mendapatkan kartu kusuka atau ikusuka. Kami melakukan itu lebih kurang mungkin sekitar 5 atau ya 3 atau 5 bulan terakhir misalnya ya, dengan 50 orang yang sudah dilatih oleh KKP untuk melakukan input data tersebut di 20 daerah di Indonesia, ya, di 20 titik. Nah, alhamdulillah itu sekitar 5.000 nelayan bisa terekam. Itu baru ya? Terverifikasi untuk nelayan baru. Ya, jadi yang tadinya mereka nggak punya kartu kusuka, mereka menjadi punya kartu kusuka. Di 20 titik tadi ada berapa jumlahnya Bang? 5.000. 5.000. Ya, mungkin belum besar, tapi saya ingin katakan bisa tuh. 5.000-nya sudah terekam. Dibanding dengan 22 tahun tapi hanya 1 juta, ini 5.000 ini sudah cukup. Saya tidak ingin membandingkan itu ya, tapi saya ingin mengatakan ya bahwa ini sudah dilakukan. Ya, dan ternyata bisa didapatkan angka itu, ya. Dan yang lebih menarik lagi, katanya ya bahwa kartu nelayan ini hanya untuk laki-laki. Kita uji coba juga, bisa nggak seandainya perempuan nelayan yang di kampung-kampung nelayan, yang notabene-nya mereka pemasaran atau pengolah ikan mendapatkan kartu itu, kita coba. Dari 5.000 itu lebih kurang 300-nya itu terdaftar dari ikusuka. Bang, sorry ya, secara mandiri kita cross-check hanya laki-laki yang boleh mendapatkan kartu Tadinya nelayan. Kan banyak polemik di luar. Kenapa kartu kusuka itu hanya untuk laki-laki nelayan gitu? Bukankah di kegiatan perikanan itu ada juga perempuan gitu ya? Nah, kami juga lakukan uji coba itu juga. Nah, dengan model pendaftaran mandiri ini, swadaya ini, kira-kira hasilnya sama nggak? Kita coba perempuannya kita daftarin, kita data, kita daftarkan dan seterusnya. Ternyata bisa juga dapat kartu itu. Ya, jadi saya ingin katakan lebih kurang ya bahwa sesungguhnya kalau kita bisa gerakkan, ya saya mengikuti di banyak grup, anggaplah misalnya ada 10 sampai 20 organisasi nelayan di Indonesia, ya, yang bisa kita aktivasi, yang bisa kita ajak bekerja sama, gitu ya, yang punya basis pengorganisasian di desa-desa nelayan di seluruh Indonesia. Lalu berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu dilatih ya masing-masing daripada penginput data di masing-masing organisasi tersebut, ya. Lalu mereka punya pendatanya, saya yakin mungkin kurang 6 bulan kita udah bisa menyelesaikan 2,8 juta. Betul. Ya, jadi dugaan saya itu paling lambat pertengahan tahun depan. Harusnya seluruh nelayan Indonesia itu sudah terdata. Tidak boleh lagi ada nelayan Indonesia yang tidak terekam pendataan. Karena perlu diketahui begini. Esensi dari kartu nelayan itu adalah pengakuan negara bahwa saya adalah diakui sebagai profesi saya sebagai nelayan. Betul. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa kita melakukan penghormatan terhadap profesi yang sangat mulia tersebut. Bila mana mereka untuk mendapatkan identitasnya sebagai nelayan kita tidak bisa berikan dengan baik gitu. Sepakat. Ya? Nah, dan ini terjadi puluhan tahun. Ya, saya kira ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus begitu ya. Maka oleh sebab itu saya sih sangat menyarankan agar dibuka partisipasi yang luas kepada asosiasi, kepada organisasi-organisasi masyarakat untuk dilatih, lalu mereka melakukan input secara mandiri, tetap yang akan melakukan verifikasi ada di KKP. Kenapa penting ini? Karena ternyata setelah saya pelajari, ya,
kantor kita itu di daerah pun sekalipun ya itu 9 to 5. Bukan hanya di pusat, di daerah sekalipun, di dekat-dekat kampung nelayan itu, aparatur kita itu kan 9 to 5. Jam 9 pagi masuk, jam 5 sore kembali pulang, atau jam 4 sudah pulang, misalnya begitu. Sementara waktu-waktu nelayan menangkap ikan ini tidak selalu seragam. Betul. Ada pada siang hari, atau kembalinya bisa pagi hari dan seterusnya. Dan dari pengalaman kami ya di 20 daerah itu uji coba yang dilakukan bersama-sama dengan KKP dapat kita pahami bahwa ternyata nelayan-nelayan kita ini tidak seragam jam mereka bisa berkumpulnya, betul. Atau jam mereka bisa mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan kartu kesukaan. Kalau pertanyaannya apakah mereka mau? Mereka sangat mau sekali untuk mendapatkan kartu kesukaan. Betul. Tapi apakah mereka bisa mendapatkan itu dengan mudah? Ya, waktunya selalu tidak mudah buat mereka. Atau bagi mereka secara online untuk mendaftarkan misalnya itu juga tidak mudah bagi mereka. Gitu ya. Tapi gini Bang, secara pengklasifikasian ada juga mungkin kategori nelayan itu yang seperti apa? Karena sekarang banyak juga ABK, saya pemilik kapal misalnya, lalu apakah ABK saya ini masuk dalam kartu nelayan atau penerima kartu kesukaan dan lain sebagainya? Ada klasifikasinya? Bagi saya kan itu kan hal yang mudah sebenarnya ya. Itu kan tinggal diatur saja di dalam pengaturan kita ya, untuk bisa lebih rigid ya. Yang sudah diaturkan sebenarnya yang diminta oleh FAO itu harus ada data terpilah laki-laki dan perempuan supaya kelihatan nanti ya mana pelaku usaha perikanan kita yang laki-laki dan perempuan. Itu secara spesifik diminta oleh FAO itu. Ya, mulai ada data terpilah. Nah, yang lain-lainnya sekarang kan kita sudah ada nelayan tangkap, nelayan budidaya, pengolahan ikan dan seterusnya. Kalau ada hal-hal lain misalnya untuk garam mau dibuat spesifik, nggak ada masalah, tinggal dibuat input datanya supaya mereka nanti menjadi lebih spesifik masuk ke dalam rumah itu rumah pendataan yang betul. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah begini. Kalau kembali kepada pertanyaan pertama tadi, mengapa nelayan kita sebagian besar tidak mendapatkan akses BBM bersubsidi atau bahkan dikatakan bahwa BBM untuk nelayan di banyak kesempatan atau banyak yang kita dengar dengan baik itu disalahgunakan dan seterusnya. Ya salah satu faktornya memang basis datanya tidak lengkap gitu. Tepat Jadi sekali. kalau 2,8 juta misalnya nelayan kita yang menangkap ikan di laut, ya lalu kita punya angkanya 2,8, tapi kita nggak punya datanya by name, by address, by boat gitu. Ya bagaimana kita bisa memastikan outputnya tepat kalau inputnya nggak benar? Betul. Kalau dalam ilmu sistem itu kan garbage in, garbage out. Gitu. Kalau sampah masuk, maka sampah keluar. Kalau datanya benar masuknya, maka data yang keluar juga akan benar. Begitupun sebaliknya, kalau data yang masuk di dalamnya nggak benar, ya pasti keluarnya nggak benar. Jadi menurut saya dalam konteks kembali ke urusan BBM ini, ya PR kita adalah memperkuat data nelayan kita. Jadi tidak boleh lagi ada nelayan kita yang tidak terekam ke dalam administrasi kenelayanan. Semua nelayan kita terus ada. Ya, dugaan saya tidak kurang dalam 6 bulan harusnya sudah bisa diselesaikan, tapi metodenya harus dibuka dengan metode yang lebih partisipatif. Betul. Ya, jadi ada faktor kedua yang menyebabkan nelayan kita harus membeli bahan bakar minyak menjadi lebih mahal daripada yang sudah ditetapkan. Yaitu terbatasnya sarana-prasarana daripada pengisian bahan bakar minyak di kampung-kampung nelayan itu sendiri. Kita punya sekitar 11.000 kampung nelayan di Indonesia, lebih kurang ya. Nah, tapi kita hanya punya 388 tempat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di desa-desa nelayan kita. Dalam bentuk SPDN ya ini ya? Dalam bentuk SPBUN. Ya. Nah, anggaplah sekira dari 11.000 desa pesisir kita itu hanya separuh aja yang memiliki nelayan. Anggap saja begitu. Berarti paling tidak ada sekitar 5.000-an ya, desa nelayan kita. Dari 5.000 itu kan cuma ada 388 tempat penyaluran bahan bakar minyak. Lalu bagaimana dengan yang 4.000 lainnya? Ya, mau disuplai kemana? Disuplai kemana? Nah, inilah yang menyebabkan nelayan-nelayan kita harus beli bahan bakar minyak dengan cara eceran. Ya, jadi saya ambil contoh misalnya, kalau sebelum terjadinya penurunan subsidi bahan bakar minyak, harga solar itu 5.150. Ya. Di sejumlah desa nelayan di Indonesia itu ngebelinya udah 6,5, 7.000, 8.000, 10.000, atau bahkan ada yang sampai 12.000 untuk solarnya. Jadi
harga yang mereka beli sebelum terjadinya kenaikan, Ya. ya, itu bisa bahkan lebih tinggi daripada sesudah kenaikan. Ya. Kalau sekarang harganya 6.800, ya bayangkan aja, sebelum ini pun sudah ada yang membeli 9.000 Iya. harga bahan bakar minyak Iya. di kampung-kampung nelayan. Jadi saya ingin mengatakan, ini ada problem yang cukup serius. Ada kesenjangan jumlah sarana penyaluran bahan bakar minyak di desa nelayan dengan yang supply, dengan jumlah yang nelayan desa-desa nelayannya sendiri, Iya. tempat penyuplaiannya, gitu ya. Lokasi-lokasinya sendiri. Jadi kalau di overlay banyak bolongnya. Iya, iya. Nah maka oleh sebab itu harus ada satu terobosan yang memudahkan bagi nelayan-nelayan kita untuk bisa mendapatkan akses BBM bersubsidi di tempatnya sendiri. Dia nggak perlu jauh pergi bawa jerigen ke tempat lain. Nah jadi pekan lalu itu ada pertemuan antara Pak Menteri Koperasi, Menteri BUMN, Dirut Pertamina, ya, ini menindaklanjuti arahannya Bapak Presiden untuk memastikan bahwa subsidi bahan bakar minyak itu ya tepat sasaran, termasuk untuk kepada nelayan-nelayan di Indonesia. Ya. Nah, apa terobosan yang disepakati pada saat itu adalah untuk mendorong program apa yang disebut dengan solusi nelayan. Ya. Solusi ini kepanjangannya adalah solar untuk koperasi nelayan. Solusi. Solar untuk koperasi nelayan. Oke. Nah, apa itu solusi nelayan? Solusi nelayan ini adalah satu cara untuk mendekatkan nelayan terhadap kebutuhan bakar minyaknya, ya, menjadi lebih akurat, ya, yang menerimanya itu menjadi lebih akurat, lalu juga menjadi lebih dekat sehingga dia tidak perlu memberi eceran di tempat lain. Bagaimana operasionalisasinya? Idenya adalah koperasi-koperasi nelayan itu melakukan pendataan dengan baik. Anggota-anggota nelayannya atau calon-calon anggota nelayannya didata dengan baik, by name, by address, by boat, ya, by volume, berapa kebutuhan bahan bakar minyaknya, sehingga secara akumulatif koperasi itu punya data yang akurat, yang akuntabel terkait dengan kebutuhan nelayannya. Berarti supply-nya itu baik kebutuhan. Baik kebutuhan. Lalu mereka mengajukan inilah kepada Pertamina. Segini loh kebutuhan kami. Ini daftar nama kebutuhannya, nelayan-nelayannya dan seterusnya. Lalu dilakukan verifikasi, lalu nanti diharapkan dengan demikian Pertamina bisa menyalurkan bahan bakar minyaknya ke koperasi nelayan. Nah, si koperasi nelayan ini nantinya hanya boleh menyalurkan kepada nelayan-nelayan yang sudah terdata di dalamnya. Oke. Ya, hanya boleh menyalurkan kepada nelayan yang sudah terdata di dalamnya. Nah, sementara sebelum dia masuk koperasi kan ada verifikasi dong. Ya, diverifikasi. Ya, diverifikasi. Itu maka itu include ke dalam proses yang dilakukan oleh si koperasi itu sendiri. Berarti di luar koperasi nelayan, meskipun nelayan, di luar koperasi dia tidak berhak menerima. Kalau dia menjadi anggota koperasi, maka dia bisa mengikuti skema ini. Kalau dia tidak masuk ke dalam skema koperasi, ya makanya tentu dia tidak akan mungkin bisa. Kan dia harus masuk terhadap pendataan itu. Karena ini terkait dengan akuntabilitas. Ya, kita juga nggak mau juga gara-gara ketakutan untuk subsidinya bocor, lalu kita tidak melakukan apa-apa. Kan kita juga tidak mau begitu juga, gitu ya. Ini negara sudah mengalokasikan dana, sudah menyiapkan subsidi untuk nelayan. Betul. Ya, bahkan sampai sekarang disiapkan subsidi untuk nelayan, solar untuk nelayan itu. Tapi kita ingin memastikan agar itu tersalur dengan tepat. Nah, untuk tepatnya bagaimana? Dia dimasukkan ke dalam sistem tertutup. Di dalam koperasi hanya boleh menyalurkan, koperasi yang menyalurkan dan hanya boleh disalurkan di dalam koperasi tersebut. Lebih kurang begitu. Nah, sistemnya, sistem digitalnya sedang disiapkan oleh Pertamina. Insya Allah mungkin 1 minggu ke depan ini sedang diuji cobakan, akan diuji cobakan. Kami dengar persiapan-persiapannya sudah dilakukan dan nantinya tiap-tiap nelayan yang sudah terinput datanya ke dalam koperasi tersebut akan terinput ke dalam sistem digital penerima bahan bakar subsidi tadi tersebut itu, dan dengan sendiri itu bisa dimonitoring apakah penyalurannya benar-benar tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, ya berarti koperasinya bisa diberikan sanksi. Ini tentunya kabar baik untuk nelayan. Ini kabar baik. Supaya mereka berkorporasi dalam satu koperasi supaya apa menjadi kebutuhan bisa dipenuhi melalui database. Ini pertama tentunya yang kita ingin lakukan adalah tentu yang pertama memastikan bahwa ekosistem koperasi itu memiliki data yang lebih kuat, yang lebih akurat untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi itu benar-benar tepat sasaran. Itu dulu. Ya, ide awalnya begitu. Jadi si koperasinya semakin punya
akuntabilitas gitu ya, untuk bisa membantu dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia. Untuk proyek itu pertama satu. solusi itu ini satu. gimana? Yang kedua yang saya sampaikan juga adalah bahwa kita juga ingin dengan metode ini kita ingin menutupi kebocoran. Bukan gap. Tadi kan akurat data orangnya, penerimanya. Yang kedua kita ingin menutupi gap ya, bahwa banyak sekali desa di Indonesia, kampung lain Indonesia yang nggak memiliki sarana penyaluran bahan bakar minyak. Maka dengan demikian, dengan ini si koperasi-koperasi itu menjadi akuntabel untuk bisa mengajukan pengelola daripada tempat penyaluran bahan bakar minyak. Nah, yang tentunya yang kami sudah bicarakan minggu lalu dengan Pertamina, ini akan dilakukan atau diberikan sarana atau prasarana ya SPBUN-nya yang lebih sederhana. Ya, ini semacam pertashop di kampung-kampung nelayan. Lebih kurang begitu ya. Sehingga nantinya pembangunannya bisa lebih singkat. Kurang dari 3 bulan, mudah-mudahan. Harus koperasi. Harus koperasi. Mungkin dengan organisasi lain atau apa tidak bisa penerimanya, harus koperasi. Harus koperasi. Karena memang inline dengan koperasi ya. Ini cara kita. Nanti mungkin nanti berikutnya akan saya sampaikan kenapa harus koperasi ya. Tapi yang poin kita yang ketiga ini, kita harus mengejar ketertinggalan. Ya, kita harus menutup lubang-lubang desa-desa nelayan kita yang nggak punya sarana penyaluran bahan bakar minyak. Nah, dengan adanya ini diharapkan lubang-lubang tadi itu ya akan bisa dipercepat. Ya, dengan harapan tidak lagi hanya 388 titik penyaluran bahan bakar minyak kita. Ya, kita negara kepulauan yang besar begini, masa hanya 388? Betul, gitu. Nah, betul. Bapak Presiden ingin agar semua desa nelayan di Indonesia itu punya dong tempat penyalurannya, sehingga dia tidak perlu lagi membeli eceran, nelayannya tidak lagi tergantung dengan membeli harga lebih mahal daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Betul. Presiden ingin, ya, Pak Menteri BUMN ingin, Pak Menteri Koperasi ingin, ya, Pak Menteri Kelautan ingin agar si bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan itu dibeli oleh nelayan dengan harga yang persis sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak lebih mahal daripada itu tentunya. Meskipun dia ada di ujung Papua sana ya. Meskipun dia ada satu harga ya. Bukan harus satu harga. Ya kan, yang pernyataan selama ini kan tidak begitu. Berpuluh-puluh tahun nelayan kita itu membeli bahan bakar minyak lebih mahal daripada yang Kak Nelly beli ditetapkan di Jakarta. Iya. Jangan salah. Seperti itu. Jadi ini untuk pengetahuan kita semua juga bahwa nelayan-nelayan kita, pejuang protein bangsa kita itu udah berpuluh-puluh tahun membeli bahan bakar minyak itu dengan harga yang berkali lebih mahal, bisa 2 kali lipat dari harga yang biasa kita beli. Kalau kita beli di Jakarta, kita beli di Bandung, atau kita beli di perkotaan, itu lebih mahal nelayan-nelayan kita beli. Nah, ini nggak boleh terjadi seperti itu terus-menerus. Ya, itulah sebabnya perlu ada satu terobosan dan solusi untuk koperasi nelayan ini atau solar untuk koperasi nelayan ini adalah satu terobosan untuk menghadirkan atau mengisi gap ketimpangan ya sarana prasarana penyaluran bahan bakar minyak di desa-desa nelayan ya, sehingga nantinya semua orang tidak lagi perlu pergi membeli eceran ke tempat lain. Gitu lebih kurang. Nah, yang ketiga tentunya Mbak ya, ini juga penting yang tadi saya sampaikan. Kenapa harus koperasi? Ya. Koperasi ini tentu sesuai dengan pilihan corak ekonomi kita. Ya. Demokratisasi pengelolaan sumber daya alam dan wujud dalam kelembagaan ekonomi yang lebih demokratis dalam pengelolaan ekonomi kita, ekonomi rakyat kita ini ya koperasi itu sendiri ya, kan lebih kurang gitu. Jadi ekonomi yang dikelola secara bersama-sama. Itulah yang membedakannya dengan perseroan. Kalau perseroan itu satu orang top down atau 2 orang yang mungkin memiliki. Jadi yang lain bekerja untuk polanya itu. Kan lebih kurang begitu. Nah, kalau di koperasi itu tidak ada majikan dan buruh. Semua mereka ini adalah ada pemilik. kesetaraan, Owner, ada ownership di sana. Ya. Nah, kalau kita lihat potret ekonomi perikanan kita di Indonesia, ya, kita punya sumber daya perikanan yang sangat besar. Kita adalah produsen ikan terbesar nomor 2 di dunia, perikanan tangkap, gitu ya. Dan perlu diketahui, 96% lebih dari kegiatan penangkapan ikan kita itu adalah nelayan kecil dan tradisional. Itu adalah nelayan kecil dan tradisional. Jadi bisa dikatakan faktor-faktor tanda petik ya, bukan kita anti asing, tapi pengaruh negara luar dalam pemanfaatan sumber daya ikan kita, ya, itu relatif lebih minim di sektor ini. Ya, kalau kita lihat dalam potret landscape itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
ekonomi nelayan-nelayan kecil dan tradisional ini, kalau dibiarkan terus bekerja secara sendiri-sendiri, itu punya daya ungkit nggak? Ya nggak mungkin. Iya, betul-betul. Mereka Ya harus kan? berkolektif, ya, lebih memiliki maka perlu ada satu power. kesadaran kolektif. Ya. Kalau sendiri dapat ikannya 10 kilo, ya. Kalau Lalu bersama-sama. 10 kilo menjual ikannya ke pasar, jauh gitu ya. Maka uang untuk transportasinya juga sudah ongkos sendiri yang cukup mahal. Ikan yang dibawa cuma 10 kilo. Gitu. Jadi keuntungannya juga menjadi lebih minim. Gitu. Coba dibayangkan, kalau 10 kilo satu nelayan kita, misalnya ambil contoh ini ya, nelayan kecil dan tradisional kita mendapatkan ikan 10 kilo, lalu mereka bergabung menjadi 1000 nelayan bergabung, ya berarti kan 1000 kali 10, ya kan? Itu sudah ada 1 ton, ya 10.000 kilo atau 1 ton, 1 ton ikan yang sudah bisa dijual, ya, yang dalam skala ekonomi, yang mereka tentunya itu bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada mereka. Jadi secara tingkat produktivitas menjadi lebih tinggi, tapi di saat yang sama menjadi cost-nya lebih efisien. Ya, membeli bahan bakar minyaknya kolektif, ya, dengan tadi adanya SPBUN tadi itu, ya. Yang kedua nanti dia melakukan pemasaran jadi lebih mudah karena dia sudah punya dalam skala ekonomi. Ya. Dia sudah tahu market yang akan dituju, pasar yang akan dituju karena dia sudah dalam skala ekonomi yang cukup besar. Nah, ekosistem inilah yang kami ingin perkuat. Kami ditugaskan di Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana arah Bapak Presiden untuk didorong korporatisasi nelayan berbasis koperasi. Nah, korporatisasi nelayan berbasis koperasi itu bukan nelayan membangun perseroan. Bukan berarti nelayan juga harus kaya sendiri, gitu. Bukan itu yang sedang dibayangkan, ya, atau punya modal individu yang cukup besar, ya, nggak mungkin lah nelayan kita tiba-tiba udah langsung punya modal yang selangit gitu besar sekali lalu bangun perusahaan sendiri, kan kita tidak menemukan itu atau belum menemukan itu setidaknya, ya. Maka apa yang dilakukan? Yang kecil-kecil ini bersatu dalam koperasi, betul, ya. Namun manajemennya dalam skala ekonomi, sebagaimana korporat itu tadi bekerja, betul, ya. Bayangkan kalau misalnya satu perusahaan, entitas perusahaan itu punya kekuatan, ya, anggaplah misalnya 500 GT kapal ikan, ya, punya 2 kapal ikan dengan 500 GT, misalnya gitu, atau 200 GT, 200 GT kapalnya. Nah, nelayan kecil kita punya nggak 200 GT? Nggak punya. Tapi kalau 5 GT-nya secara kolektif 1.000 orang, ya kan dia udah punya 5.000 gitu. Lebih kurang begitu, ya. Betul. Dan seterusnya. Volume penangkapannya juga demikian. Tentu lokasi ikannya tidak sama, gitu ya. Antara yang nangkap jauh sama yang dekat, gitu. Dan daya tangkapnya juga udah lebih jauh. Tapi saya ingin katakan bahwa ini loh cara metode yang bisa dilakukan, belajar dari perkembangan di banyak negara tentunya yang kami ikuti, ya. Ini bukan karena saya sekarang ada di Kementerian Koperasi, gitu ya, bukan, ya. Tapi saya ingin katakan bahwa memang tidak mungkin, ya. Sejak lama saya paling tidak mungkin 20 tahun terakhir lah mengikuti, ya, melakukan advokasi, dari mulai LSM ke organisasi nelayan, ke lembaga penelitian, gitu ya, ikut dalam banyak riset-riset dan seterusnya, sampai menemukan kok saya lihat memang nggak mungkin nelayan kita itu bisa meningkat, mengalami lompatan ekonomi kalau dia sendiri-sendiri, nggak mungkin. Sepakat. Yang mungkin bisa dilakukan adalah ada dibangunan kolektivisme di sana, dan itu adalah ekonomi kerakyatan yang dalam wujud koperasi tadi itu. Jadi koperasinya ngapain? Koperasinya itu satu, ngurusin administrasi kenelayanannya. Seperti tadi, nelayannya butuh bahan bakar minyak, perlu didata dan seterusnya. Kalau sendiri-sendiri mereka ini nggak akan mungkin mereka paham tuh. Ya kan? Nggak mungkin lah mereka punya waktu, nangkap ikannya aja udah sulit, masa juga harus mikirin lagi mendata-data, itulah lebih kurang. Ini keluhan selalu seperti itu. Jadi koperasi tekun, jagain, supaya si nelayan-nelayan kita ini semuanya terdata dengan baik, punya administrasi yang baik. Gitu. Yang kedua, si koperasinya ngapain? Koperasinya harus bisa memastikan ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan-nelayannya itu dibeli oleh koperasinya dan dibayar cash. Ya. Kenapa penting koperasinya untuk membeli nelayan-nelayan ikannya? Ya, ikan-ikan nelayan anggotanya ini, supaya nelayan juga itu tidak lagi mengalami kesulitan tentang kalau tiba-tiba harga ikannya banyak, lalu tiba-tiba harganya turun. Ya, sampai di banyak tempat saya dengar
biaya produksi yang dikeluarkan dengan harga jual ikannya itu enggak lebih tinggi harga produksi. Tinggi harga produksi. Yes. Yang begini nih nggak mungkin bisa terjadi. Iya. Kalau ada koperasi, buffernya betul, koperasi melakukan peran itu. Jadi koperasi itu harus menjadi off taker pertama dari produk atau hasil dari tangkapan ikan nelayan-nelayan kita itu. Tapi sekarang yang menjadi persoalan, Bang, sulitnya masyarakat kita ini diajak untuk berkolektif. Nah, nyatanya kenapa saya bilang sulit? Kepercayaan, trusting satu dengan yang lain belum terbangun. Bagaimana cara koperasi selama ini menjangkau teman-teman nelayan situ supaya mau berkorporasi, mau berkolektif? Ada pemahaman? Orang kita ini memang saya kira lebih menarik belajar secara visual. Harus ada success story dulu. Menghadirkan sesuatu yang sudah jadi. Betul. Nah, di Indonesia sebenarnya kita punya beberapa champion-champion yang sudah jadi. Tentu dengan ragam rupa, tidak seragam. Ada yang dulu jaya hancur, ada juga. Tapi ada yang sudah berpuluh-puluh tahun tetap juga eksis, dan bahkan berkembang. Saya ambil contoh misalnya Koperasi Minasoroyo yang ada di Cilacap itu. Itu dari cukup lama. Tadinya cuma mengelola satu tempat pelelangan ikan gitu ya, berkembang jadi 7 gitu ya. Lalu tadinya mulai pom bensinnya cuma 1, SPBU-nya, SPBUN-nya, sekarang nambah jadi 5 gitu ya, dan seterusnya. Itu ada yang semacam itu. Nah, model-model semacam ini yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi saat ini adalah bagaimana menjadikan ya champion-champion semacam ini itu memberikan inspirasi kepada nelayan-nelayan lain di Indonesia. Kami ada fasilitasi misalnya pendidikan atau semacam pendampingan, internship program bagi nelayan-nelayan atau koperasi-koperasi baru atau koperasi nelayan di Indonesia untuk misalnya selama beberapa pekan, beberapa minggu di koperasi-koperasi yang sudah jadi, ya supaya mereka punya inspirasi begini loh yang namanya sebut dengan koperasi. Ya harus ada perubahan paradigmatik, ya sehingga mereka merasa bahwa benar. Ya kalau Pak Menteri Koperasi Pak Teten selalu menyampaikan koperasi itu harus menjadi pilihan rasional. Ya, nah untuk menjadi pilihan rasional bukan sekedar ikut-ikutan, dia harus tahu bahwa kenapa ini bermanfaat buat dia. Kan lebih kurang begitu. Sehingga nanti daya ungkitnya menjadi lebih cepat. Ini yang kami lakukan. Lalu tentu ada pelatihan-pelatihan yang kita terus kembangkan. Ada upaya-upaya model-model kemitraan yang kita kembangkan. Nah, termasuk dengan program solusi nelayan ini. Solar untuk koperasi nelayan ini. Ini kan adalah satu cara untuk mempercepat penguatan koperasi-koperasi di nelayan Indonesia. Ya. Jadi, jangan dibayangkan bahwa program solusi nelayan ini nantinya si koperasi jadi pedagang bahan bakar minyak. Bukan itu idenya. Ya. Ini ingin memperkuat ekosistem usaha nelayan berbasis koperasi. Kebutuhan salah satunya adalah yang disebut dengan bahan bakar minyak. Nah, kalau dia masuk, dia punya bahan bakar minyak, maka nelayan-nelayan anggotanya terlayanin. PR berikutnya, bagaimana dengan pembiayaannya? Kan begitu pasti. Betul. Ya kan? Di koperasi itu nelayannya ada laki-laki dan mungkin ada perempuan. Yang laki-lakinya yang sedang dikembangkan saat ini itu ingin didorong terus perkuatan kurnya akan diperkuat. Ya. Yang kedua, untuk perempuan-perempuannya kita punya PNN dengan program mekar yang untuk ibu-ibu nelayannya. Dan yang ketiga, untuk koperasinya kita punya lembaga pembiayaan dana bergulir di Kementerian Koperasi ya, yang bisa digunakan juga untuk memperkuat modal kerja bagi koperasinya. Jadi kita punya gradasi sistem pembiayaan yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan ekosistem ini. Nah, itu yang kedua. Jadi tadi ya, ekosistem usaha nelayan ya berbasis koperasi ini itu satu butuh akses bahan bakar minyaknya. Tadi kita udah punya program solusi. Yang kedua itu akses pembiayaannya, pemodalannya. Ini yang sudah ada skema-skemanya. Nah, yang ketiga kita butuh ada akses pasarnya. Nah, kami di Kementerian Koperasi selalu memulai dengan itu. Jadi pastikan ada pembelinya. Jangan sampai nanti disuruh tanam rumput laut terus begitu panen nggak ada yang beli rumput lautnya. Gitu. Jadi kami punya satu kedeputian khusus namanya kedeputian usaha kecil menengah yang dalam hal ini melakukan perekaman, pendekatan, kemitraan ya dengan pelaku-pelaku usaha besar ya, off-taker atau eksportir atau bersama dengan BUMN gitu ya, kami ada MOU dengan BUMN untuk membangun kemitraan dalam kerangka untuk membeli produk-produk hasil tangkapan nelayan ini nanti. Lebih kurang begitu. Jadi ada ketiga itu akses pasar. Akses pasarnya juga
penting. Nah, yang keempat adalah akses peningkatan sumber daya manusianya, SDM sekarang. SDM-nya. Ini yang saya kira sedang kita bicarakan terus, sedang kita perkuat terus antara Kementerian Kelautan, Kementerian Koperasi sendiri, ya Kementerian BUMN, dan mungkin terbuka untuk kementerian-kementerian lain, dalam kerangka untuk bagaimana kita sinergi untuk meningkatkan pelatihan-pelatihan ya, supaya terjadi percepatan nelayan-nelayan kita naik kelas. Jadi kurang begitu ya, termasuk mendorong misalnya digitalisasi salah satunya. Kalau terkait solusi tadi Bang, saya tertarik dengan ini, dan ini juga informasi yang sangat menarik buat teman-teman nelayan tentunya. Kira-kira daerah mana saja yang untuk pilot project di awal ini untuk solusi tadi? Di solusi itu dimulai ada di Indonesia bagian barat, tengah maupun timur Indonesia. Di paling barat Indonesia itu ada di Aceh. Ya, di Aceh, lalu di Sumatera Utara. Lalu di Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur. Lalu ada di Nusa Tenggara Barat. Dan ini akan terus. Ini kan tahun ini udah mulai jalan. Sebagaimana rapat di pekan lalu dengan Pak Menteri BUMN dan Menteri Koperasi ya, dan Dirut Pertamina, piloting akan dilakukan 3 bulan ya di 7 lokasi tersebut, sehingga nanti di bulan Desember kita tahu hasilnya sebagai apa, lalu nanti mana-mana yang kurang perlu diperkuat dan seterusnya, ya, dan setelah itu baru kita putuskan perluasan ini menjadi nasional. Ini kan termasuk memperluas 388 titik tadi kan? Betul. Jadi idenya adalah bagaimana mengejar ketertinggalan itu. Karena nggak mungkin dengan metode yang lama seperti itu. Karena udah terbukti metode lama ini ternyata hanya bisa sampai ke 388, udah sekian tahun. Karena di awal ini kan saya yakin 7 titik ini pun nanti akan sangat seksi untuk diserbu. Apakah dari satu koperasi bisa berkonektivitas dengan koperasi mereka lain? Bisa bekerja sama juga kan sebenarnya kan ya. Jadi kan yang paling, makanya tadi saya katakan sejak awal, jadi jangan dibayangkan bahwa ini jadi koperasi nelayannya jadi disorientasi. Jadi dia jual BBM bukan jadi untuk produktivitas gitu. Inilah yang kami siapkan ekosistemnya itu. Ya, jadi ini kalau dilihat di sini, ya ini ekosistemnya itu yang kita ingin kuatkan. Jadi si koperasi nelayan ini, ya supaya dia semakin berkembang, anggota-anggotanya ini berkembang, dia butuh bahan bakar minyak. Sepakat. Jadi ini by needs, bukan semata-mata dia hanya ingin jualan ini gitu. Karena kebutuhan. Ini kebutuhan bisnisnya. Ya, maka dia butuh pembiayaan, bukan karena bisnisnya hanya sekedar simpan pinjamnya, bukan gitu ya. Tapi bahwa anggotanya butuh pembiayaan, bahwa dia butuh pembiayaan, Untuk apa? Untuk supaya bisnisnya makin berkembang. Ujungnya adalah supaya dia juga semakin produktif, sehingga dia punya mitra yang mengakses pasarnya semakin luas gitu. Dan seterusnya. Jadi inilah ekosistem yang kita sedang ingin bangun. Jadi bukan parsial, sedang mendorong koperasi jualan solar subsidi. Bukan. Berarti itu. Di solusi tadi itu ada 4 tadi ya langsung ya. Solusi itu bukan hanya solar untuk, karena di dalam bahan bakar minyak ini, kenapa harus dimulai dengan solusi? Ya, karena solar untuk koperasi ini kita tahu komponen solar, komponen bahan bakar minyak itu sekitar 60% dari kebutuhan. 70% dari biaya produksi melaut. Jadi artinya kalau harga BBM ini melambung tinggi karena dibeli di eceran, berarti margin keuntungannya makin kecil atau bahkan dia akan rugi. Betul. Apalagi kalau sampai BBM-nya nggak ada, berarti dia nggak akan pergi melaut. Betul. Begitu. Nah, maka oleh sebab itu intervensi terhadap itu menjadi penting. Makanya si solusi ini menjadi lokomotif yang di depan dia. Program yang digulirkan di depan, solar untuk koperasi itu ya diletakkan di depan supaya dia menjadi magnet untuk mempercepat produktivitas dan sekaligus juga mempercepat masyarakat Indonesia atau nelayan-nelayan Indonesia yang berkoperasi. Semudah apa sih implementasinya nanti? Tidak ada yang mudah pastinya. Enggak, maksudnya kan kalau dalam 3 bulan ke depan kita langsung sudah bisa menikmati solusi tadi, tentunya ini tapi saya mau bilang begini, pasti tidak ada yang mudah. Ya. Nah, maka oleh sebab itu kita kolaborasi. Ya, makanya saat ini kami dengan Kementerian kebetulan ini kelembagaan koperasinya yang kita memang perkuat, ya kami terus melakukan pendataan, profiling terhadap itu, tapi tentu perlu kolaborasi. Tidak hanya Kementerian Koperasi sendiri, dengan Kementerian BUMN, tentunya, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Hari ini juga ada rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, gitu ya. Lalu juga dengan Pertamina, nanti mungkin juga dengan BPH Migas dan seterusnya. Artinya tadi daerah di 7 titik pilot project tadi itu yang koperasinya sudah existing.
Existing. Bukan bikin baru lagi pendataan sampai 3 bulan ke depan. Ini Yang sudah existing. Ini yang akan itu yang makanya dilakukan profiling ya terhadap koperasi yang sudah ada. Nah, sehingga nantinya ya kita punyalah koperasi-koperasi nelayan yang memang ekosistemnya, kehadirannya itu memperkuat ekosistem usaha di banyak tempat. Ya, bayangkan kalau seandainya seluruh sentra-sentra perikanan di Indonesia bisa punya supply yang seperti ini, ya, maka kan akan berkembang. Artinya dari 388 tadi butuh 900 titik lagi tentunya untuk mengejar 11.000 butuh 9.000. Ya, butuh 9.000 titik. Kalau kita asumsikan seluruh desa pesisir ada nelayannya ya, agar ada nelayannya. Nah, tentu kan harus dilihat tuh kalau nelayannya cuma ada 5 titik di satu desa cuma ada 5-6 kan sayang mungkin sayang kan terlalu ini. Nah, mungkin mereka bisa bergabung dengan desa sebelahnya dan seterusnya. Betul. Tapi pada intinya mungkin kalau melihat, anggap saja tadi saya katakan ya, anggap saja kalau seandainya kita pukul rata 5.000 aja desa nelayan di Indonesia, anggap aja begitu ya, pasti jumlahnya di atas itu. Ya, tapi anggap aja 5.000 saja. Nah, untuk menuju ke 4.000-nya itu kan perlu ada percepatan, perlu ada kemudahan, ya kan? Nah, oleh sebab itulah dirancang satu kebijakan ini. Tentunya perlu effort ya, perlu effort. Ya, karena perlu kerjasama, termasuk dengan teman-teman media ya, untuk bagaimana memperkuat sosialisasinya menjadi lebih luas lagi. Ya, teman-teman jurnalis supaya ini lebih luas lagi sampai ke desa-desa nelayan dan nelayan-nelayannya juga harus aktif. Ya, tidak bisa menunggu nih. Mereka harus aktif, datang ke dinas-dinasnya, datang ke kepala daerahnya ya, agar tiap-tiap daerah itu, tiap-tiap desa mereka punya. Sekali lagi, ini bukan hibah. Ya, ini business to business, ini ekosistem bisnis. Mengajarkan para koperasi tadi juga bagaimana berbisnis. Mereka bisnis. Ya, kami di Kementerian Koperasi dan UKM itu kan bukan lembaga sosial dalam artian memberikan hibah demikian, lebih memberikan solutif, lebih memberikan bagaimana supaya ada skema-skema, insentif-insentif yang memudahkan ya bagi pelaku usaha itu semakin berkembang usahanya. Betul. Nah, maka kalau dia butuh bahan bakar minyak, maka ini loh mekanisme bahan bakar minyaknya. Kalau dia butuh skema pembiayaan, ini loh skema pembiayaannya. Dia butuh pembeli bayarnya yang kuat, maka ini loh skemanya dan seterusnya. Sehingga nanti ekosistem ini menjadi lebih kompetitif, lebih kuat dan lebih unggul gitu. Iya. Bang Rija, hal-hal yang kita obrolin dari tadi itu saya melihat itu memberikan satu embrio untuk teman-teman nelayan lebih bersemangat lagi. Karena bagaimanapun kekayaan alam kita, resource-nya perikanan ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu nggak tiba-tiba ucuk datang tanpa ada solusi yang diberikan seperti yang tadi. Nah, harapan kami, termasuk teman-teman nelayan juga, program yang disampaikan oleh Bang Reza Damanik tadi tentunya akan terpilih implementasi dalam waktu dekat, menjadi solusi karena dalam saat ini ada dinamika, ada polemik yang luar biasa kekhawatiran teman-teman nelayan tidak bisa melaut karena langkanya bahan bakar minyak, mahalnya bahan bakar minyak tentunya membuat teman-teman nelayan menjadi apatis yang selama ini mereka terlihat termarginalkan dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya solusi, kita berharap ini implementasinya dalam waktu dekat ya. Sambil berjalan, koperasi yang STC. Justru saya berharap ya, atau kami berharap ini bisa disambut ya. Karena saya dengar dari Pak Menteri bahwa Bapak Presiden ingin ini disegerakan. Ya. Arahan terakhir dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, itu paling lambat 3 bulan ini harus selesai pilotingnya. Ya, sehingga nanti bisa kita perluas. Evaluasi lagi, lalu kita akan perluas dulu. Mungkin di awal di 7 titik, berikutnya bisa kuantum berlipat ya. Nah, jadi artinya dari sekarang mulai dipersiapkan, ya diperkuat terus gitu, dengan harapan nantinya ini bisa menjadi prototipe, ya ini bisa menjadi cara baru, jalan baru untuk melakukan lompatan-lompatan peningkatan kesejahteraan nelayan kita. Tentu kita tidak ingin terus-terusan terperangkap dalam situasi yang sama berpuluh-puluh tahun. Kita ingin keluar dari situ. Ternyata program Kemenkop UKM Koperasi dalam hal ini mengajak nelayan itu berkooperasi itu termasuk sebenarnya linear dengan program Kementerian Kelautan Perikanan yang mengajak semua pengusaha perikanan itu dalam satu korporasi, misalnya yang tadi 5.000 GT baru gross ton baru diberikan izin untuk program penangkapan ikan terukur. Mengamatikah program yang disampaikan oleh Bang Riza tadi ternyata ada korelasinya dengan Kementerian Kelautan Perikanan?
Ya, dalam ekosistem usaha, ya, pasti akan lebih bagus membangun satu kemitraan, kolaborasi, ya, pengawasan, gitu ya, terhadap satu entitas usaha yang sudah lebih solid, ketimbang yang tercerai. Parsial, iya, betul. Coba dibayangkan kalau Indonesia punya nelayan tangkap aja misalnya sekitar 2,7 atau 2,8 juta, lalu satu-satunya dilatih begitu sendiri-sendiri, begitu terus-menerus, lalu dibiarkan dagangnya satu-satu terus begitu-begituan, ya akan sangat sulit. Proses pembinaannya pun akan sulit. Termasuk pengawasannya. Semuanya akan sangat sulit. Betul. Ya, dan seterusnya. Ya, dalam proses kapal kita juga misalnya dibiarkan, ya sekarang kita punya sekitar 500.000 kapal besar maupun kecil, misalnya gitu ya, yang ukuran-ukuran nelayan kecil dan tradisional sama yang besar-besar sekitar 500 ribuan. Nah, kalau itu dibiarkan satu-satu dalam proses pengawasannya, juga pasti akan sangat rumit dan kompleks sekali. Nah, saya pikir ya koperasi itu bisa mengambil peran untuk melakukan agregasi. Dia sebagai agregator. Dia sebagai instrumen untuk konsolidasi. Ya, daripada usaha-usaha yang kecil tadi. Nah, sehingga satu sisi, di sisi nelayannya, usahanya menjadi berskala. Keuntungannya pun bisa dibagi rata. Kalaupun ada risiko gagal usahanya, risikonya ditanggung bersama. Ditanggung bersama, jadi kecil-kecil nggak terasa. Betul. Lebih kurang begitu. Nah, sehingga usaha perikanan rakyat kita itu menjadi visible, ya, membangun kemitraan dengan misalnya korporasi itu juga dalam posisi yang sama, tidak dianggap sebagai pemain very-very. Ya, saya kira ini kita harus sudah tinggalkan era di mana nelayan-nelayan kita bekerja perorangan-perorangan. Udah kita harus switch, ya, nelayan-nelayan kita itu harus bekerja dalam satu kelompok, dalam satu organisasi, dalam satu koperasi, ya, sehingga dia menjadi kekuatan yang equal untuk membangun kemitraan dengan korporasi, dengan perusahaan yang lebih besar atau swasta dan lain sebagainya, dan dia bisa menjadi kekuatan ekonomi yang punya daya ungkit juga. Berarti sebagai salah satu Dewan Penasehat KNTI, Abang juga menghimbau teman-teman nelayan tradisional untuk mereka yang memiliki PT berkorporasi, yang parsial nelayan-nelayan berkoperasi. Ada himbauan seperti itu secara direct? Kalau di organisasi nelayan, ya, tidak hanya di KNTI, tapi di organisasi nelayan lain juga saya sampaikan bahwa ini sudah saatnya nelayan-nelayannya berkooperasi. Bahwa bisa jadi di tiap-tiap daerahnya mereka harus punya kooperasinya. Jadi dalam organisasi nelayan itu harus ada juga instrumen kelembagaan ekonominya yang punya kekuatan ya untuk mendampingi, ya, melakukan pembinaan, ya, melakukan penguatan-penguatan, membangun satu inisiatif-inisiatif kemitraan, yaitu di dalam koperasi itu. Dipikirkan dengan matang. Nah, dengan demikian, ya, pemerintah juga pekerjaannya menjadi lebih mudah sesungguhnya. Ya. Dengan kalau nelayan-nelayan kita sudah berkoperasi, berarti kan model kemitraannya sudah membangun antara antara pemerintah gitu ya, ketika dia melakukan pembinaan misalnya. Kalau kami melakukan pembinaan tentang usaha mikro misalnya, nggak perlu lagi kepada individu-individu nelayannya, langsung, atau ke ibu-ibu nelayannya perorangan, tidak perlu lagi, cukup melalui koperasinya. Nanti anggota koperasi secara keseluruhan kita akan lakukan secara kolektif. Gitu. Nah, dengan demikian nelayan-nelayan kita itu terayomi secara keseluruhan. Gitu. Dia akan punya skala ekonomi, daya ungkit ekonominya, kapitalnya membesar, manajemennya juga menjadi lebih baik. Solusi ini memang kalau untuk daerah yang seperti Pulau Jawa itu masih solusinya itu mudah seperti ini. Tapi kalau kita berpikir lebih luas lagi untuk nelayan, teman-teman nelayan misalnya yang di kepulauan, dia hanya 5 orang di sana, 5 orang di pulau ini, itu memang agak sulit, Bang. Itu ada special case lah ya. Ya, untuk kasus-kasus yang semacam itu kan tentu makanya tadi saya katakan ya, koperasi itu batas wilayah batas imajinasinya itu harusnya bukan geografis. Ya, imajinasinya itu adalah komoditi ekonominya. Betul. Unit usahanya. Ya, masa kita usaha dibatasi untuk tingkat kecamatan, itu kan tidak padahal belum tentu itu dalam skala ekonomi kita. Ya. Kalau skala ekonomi kita itu adalah dalam level provinsi, ya berarti wilayah kerja usaha koperasi kita tadi di dalam provinsi itu dong. Betul. Kan lebih kurang begitu. Ya, kalau memang itu di kabupaten ya di kabupaten gitu. Ya tergantung dalam skala ekonominya yang memadai tadi itu. Tentu tidak seragam semua. Ya di Jawa, di Pulau Jawa dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi begini, ya dengan konsumen yang begitu besar di sini gitu ya, tentu
polanya akan sangat berbeda dengan tadi yang disebutkan misalnya di timur Indonesia yang memang penduduknya masih relatif jarang. Ya mungkin tidak cukup dengan di level desa, ya dia mungkin membutuhkan kecamatan atau di dalam kabupaten. Ya misalnya unit usahanya itu, sehingga dia menjadi punya daya ungkit ekonomi. Yang paling penting adalah bagaimana dia mencapai skala ekonomi yang memadai sehingga terjadi efisiensi dalam cost of production-nya, ya, dan juga di saat yang sama dia akan punya daya tawar yang kuat untuk bisa mengakses pasar, ya. Dan yang ketiga, dia punya positioning yang juga kuat ketika dia membangun kemitraan dengan pasar dan seterusnya. Nah, dengan demikianlah kalau dia sudah punya pasarnya, dia punya produksinya, ya, maka kalau dia membutuhkan pembiayaan anggota-anggotanya, itu pasti akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Yang minjamin duit itu kan yang penting sama dia adalah pinjamannya dibayar. Kalau udah ada pasti produksinya dibeli, ya pasti dia mau beli, masih pinjaman. Kan lebih kurang begitulah, lebih kurang ya. Saya analogikan yang paling sederhana. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, ya apalagi dalam perkembangannya sekarang, pemerintah sudah mendorong kur klaster. Ya, kalau kita lihat tren kur selama ini, ya Presiden terus meningkatkan kebijakan pemerintah, ya itu terus meningkatkan nilai kur. Ya tahun ini sekitar 373 triliun rupiah. Ya, angkanya besar sekali. Tapi kalau kita belajar lihat tren 10 tahun ke belakang, misalnya kur kita kan tidak pernah lebih dari 2%. Ya, dari total porsi kur yang ada. Yang dimanfaatkan ya. Yang terserap ke sektor perikanan dan kelautan ini. Tidak lebih dari 2%. Kalau di pertanian mungkin lebih dari 20-an sudah, ya. Di perdagangan itu udah sekitar 40-an% gitu ya, lebih kurang gitu ya. Nah, di perikanan tuh kecil karena dianggap risky. Kenapa dia risky? Karena dia perorangan tadi. Betul, sepakat. Ya? Jadi kita harus menggeser dari ekonomi yang dianggap berisiko tinggi menjadi jenis ekonomi yang berisiko ringan. Bagaimana membuatnya menjadi berisiko ringan? Yuk kita berkooperasi. Kolektif lah kita. Maka dia punya skala ekonomi, semuanya menjadi visible dan mereka menjadi visible, ya, akuntabel, menjadi mungkin untuk bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah. Betul. Sangat sepakat bahwa ini menjadi solusi buat kita semua. Saya ngelihat ini tadi yang kita bahas itu tidak terfokus hanya untuk nelayan saja ya, termasuk petani, bahkan mikro UKM-UKM lainnya gitu, termasuk pembiayaan. Aksesnya memang nelayan ini tadi Rizky tadi ya, risikonya sangat besar, asuransi juga nggak ada yang mau datang, tapi dengan berkorporasi tadi, maka ada lembaga pembiayaan yang sudah akan lebih percaya, lebih kuat, karena mereka benar pengawasan semua sih multi ya. Jadi saya pikir pembahasan ini tidak cukup hanya untuk sekian menit, mungkin akan ada edisi-edisi berikutnya Fior Ngaco dan teman-teman nelayan. Apa yang kita sampaikan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan ini tidak ngaco nih. Saya ngelihat tidak ada yang ngaco, pembahasannya ada akademisinya, tertata dengan baik. Begitu, Bang Rija. Terima kasih. Sangat luar biasa. Terima kasih. Penjabarannya sangat komprehensif tentunya, biar pesan apa tadi yang disampaikan ke teman-teman viewer Ngaco, bahwasannya semua yang kita sampaikan saat ini sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Sampai ketemu. Sukses selalu. Sukses selalu ya. Terus berkarya untuk bangsa. Yes, sepakat.